yang masih dalam tema gimana ya biar bisa husnul khotimah. Nah guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua pengen husnul khotimah. Pengen nggak Bu? Kasih dong amalan yang mungkin bisa kita kerjain terus istiqomah sehingga akhirnya kita bisa husnul khotimah. Silakan guru. Jamaah Islam itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya banyak cara agar kita bisa husnul khotimah. Tetapi dari beberapa cara itu yang harus kita perhatikan yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kalian berada. Karena kita nggak tahu kapan, di saat apa, di mana kita dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terus bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan saat kita bertakwa, saat itu Allah cabut nyawa kita. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Karena salah satu pintu husnul khotimah dan surganya Allah Subhanahu wa taala itu mudah didapat kalau kita berbakti sama orang tua kita. Karena orang tua itu adalah keramat dunia akhirat. Ridhonya Allah ada pada orang tua, murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Jangan berharap sukses kalau durhaka sama orang tua. Gimana pengen matinya husnul khotimah kalau sama orang tuanya durhaka. Yang ketiga, selalu senantiasa kita istiqomah di dalam kebaikan. Karena istiqomah dalam kebaikan, ini yang akan membawa kita dan menghantarkan kita kepada husnul khotimah. Hati-hati, jangan anggot-anggotan. Zaman sekarang banyak orang yang ibadahnya anggot-anggotan, tidak istiqomah. Padahal istiqomah itu luar biasa banget. Kenapa? Karena Nabi katakan, matal maru ala masya'aleh, seseorang dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Dan kebiasaan itu kita lakukan karena bisa kita lakukan karena biasa. Maka kita nggak akan bisa melakukan itu kalau kita nggak biasakan. Biasakan melakukan kebaikan, istiqomah di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di saat kita istiqomah di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah cabut nyawa kita dalam keadaan husnul khotimah. Dan yang terakhir, jangan lupa perbanyak doa. Begitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ayo sama-sama kita ikut. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sama-sama kita baca. Allahumma tsabbitna indal maut la ilaha illallah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ini doa yang mudah-mudahan senantiasa kita amalkan. Berdoa mudah, membaca doa mudah, istiqomah berdoa itu yang susah. Membaca la ilaha illallah gampang, mudah. Tapi istiqomah membaca la ilaha illallah itu yang kadangkala harus kita usahakan. Maka senantiasalah kita berdoa memohon kepada Allah agar diberikan husnul khotimah. Kalau bisa di akhir sujudnya, di akhir tahiyatnya minta sama Allah pakai hatinya, dalam hati sungguh-sungguh minta, ya Allah akhirkan aku dalam kebaikan, akhirkan aku dengan mengucapkan la ilaha illallah, minta keteguhan iman, keteguhan hati, minta hidayah, dimudahkan membaca la ilaha illallah di nafas terakhirnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, Ustazah silakan. Ada kesimpulan untuk hari ini? Baik pemirsa, gimana ya biar kita bisa husnul khotimah? Yuk kita sama-sama siapkan perbekalan kita adalah nasi. Apa itu nasi? Niatkan hidup ini hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh jangan pernah kita berhenti. Sabarlah dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala karena kita pasti akan mengalami kematian. Dan ikhlaslah dalam kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan dengan bekal ini Allah berikan kita husnul khotimah karena kita tidak pernah bosan untuk selalu berbuat baik. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, alhamdulillah alamin. Terima kasih untuk semua jamaah yang sudah hadir hari ini. Terima kasih guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih juga untuk seluruh pemirsa di rumah. Selamat beraktivitas. Jamaah, alhamdulillah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah
wal